Kita ikuti bersama. Baik, dan Bapak dan Ibu, kita akan persiapan. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai acara pada siang hari ini. Negeri Melayu, negeri bermarwah, rakyatnya rukun dan ramah tamah. Selamat datang pimpinan KPK dan rombongan di tanah bertuah. Kami siap menjunjung amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan yang kami hormati narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, Bapak Guntur Kusmiano selaku Kepala Sekretariat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Selamat datang di Gedung DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman SSI MM, beserta para Wakil Ketua, Bapak Haji Saparudin Poti SH MM, dan Bapak Haji Agung Nugroho SI MM, beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan. Kami hormati juga turut hadir bersama kita PLH Sekretaris DPRD Provinsi Riau beserta seluruh jajaran. Kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu Tuan-Puan, hadirin seluruh tamu undangan yang hadir di ruang medium Gedung DPRD Provinsi Riau hari ini. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Senin awal pekan, hari ke-9 di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 25 September tahun 2023, kita dapat bertemu sapa dan bersilaturahmi dalam acara sosialisasi anti korupsi dan whistleblowing system kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau. Acara ini ditaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Mengawali acara ini, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita sucikan hati sanubari seraya bermunajat dan berdoa bersama, memohon kehadirat Ilahi Rabbi demi keberkahan acara ini dan demi keselamatan kita semua yang hadir di ruangan ini. Doa bersama akan dipandu Al-Ustadz Mardika S.Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami agungkan namamu, kami sucikan asmamu. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas berkat rahmat dan inayah-Mu, kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi anti korupsi tahun 2023. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan, ketulusan dan keikhlasan hati,
kami menundukkan kepala, menadahkan tangan, berdoa memohon kepadamu ya Allah. Semoga rangkaian kegiatan sosialisasi anti korupsi tahun 2023 ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, berkah dan ridho darimu ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keberkahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah sosialisasi anti korupsi ini sebagai momentum untuk meningkatkan integritas kami dalam bekerja, serta jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami kepadamu ya Allah, dan sebagai cinta kami kepada bangsa dan negeri ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari sepenuh hati bahwa kami ini adalah makhluk-Mu yang lemah dan miskin papa. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sifat qanaah, merasa cukup dan mensyukuri apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami benar-benar terhindar dari berbuat korupsi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealfaan dan kehinaan. Oleh karenanya, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami, dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah, dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti saat sekarang ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita dengarkan sepatah kata dua sekapurusiri dari Ketua DPRD Provinsi Riau. Kepada Bapak Yulisman SSI MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Siak Sri Indrapura. Kami ucapkan selamat datang kepada Tuan Pimpinan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Guntur Kusmeyano, Kepala Sekretariat Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI, selaku narasumber pada sore ini. Selamat datang Pak Guntur di kantor DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati saudara para wakil ketua DPRD, hadir pada siang ini Bapak Saprudin Poti, SHMN, hadir juga Bapak Agung Nugroho, SMN, dan juga Pak Hardianto. Yang kami hormati Inspektorat Provinsi Riau beserta jajaran. Yang kami hormati PLH Sekretaris DPRD, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau, dan seluruh Kabak dan para sukor. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah siang hari ini kita masih berikan kesehatan,
sehingga kita bisa hadir secara bersama di gedung DPRD Provinsi Riau ini, tentunya dalam rangka acara sosialisasi anti korupsi dan WBS atau Whistleblowing System kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau oleh KPK Republik Indonesia. Selamat kirim salam tidak lupa kita kirimkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari Yaumil Mahsyar. Amin. Bapak Guntur yang kami hormati, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Riau yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat datang di Bumi Melayu Lancang Kuning, Provinsi Riau, serta izin pula kami memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK RI beserta jajarannya atas laksananya acara kita hari ini. Untuk kita maklumi bersama bahwa sosialisasi anti korupsi dan WBS atau Whistleblowing System yang ditaja oleh tim KPK RI merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah dan akan terjadi yang dilaporkan oleh pegawai atau orang lain dalam organisasi tempat bekerja. Kita ketahui pula DPRD mempunyai tugas dan fungsi, yaitu fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran yang berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah atau PBD, serta fungsi pengawasan atau controlling, di mana DPRD mempunyai kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah. Tentu hal ini sangat rentan dengan terjadinya hal-hal yang bersifat penyalahgunaan wewenang. Kami dari DPRD Provinsi Riau sangat mendukung segala upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK RI dalam memberikan edukasi serta pendidikan yang tentunya bertujuan untuk tidak terjadinya kebocoran-kebocoran keuangan negara. Kami juga terus mendukung KPK RI dalam upaya mewujudkan inovasi-inovasi baru dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi demi kebaikan dan kemajuan negeri yang kita cintai. Bapak Guntur selaku Kepala Sekretariat yang kami hormati dan pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD yang kami muliakan, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK RI atas upaya yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi usaha kita yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Kain songket indah warnanya, dipakai anak darah pergi ke pesta. Ucapan terima kasih kepada pimpinan KPK yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Tiba saatnya sekarang kita akan dengarkan dengan seksama dan akan kita ikuti dengan sepenuh hati materi tentang sosialisasi anti korupsi dan whistleblowing system kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau. Akan disampaikan langsung oleh narasumber, yakni Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Kami silakan dengan segala hormat Bapak Guntur Kusmeyano. Air beriak pada tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Riau Pak Yulisman, beserta para wakil ketua Pak Sapar Birpoti, Pak Agung Nugroho, para anggota DPRD Provinsi Riau yang berkenan hadir siang hari ini, juga Pak PLH Sekwan beserta jajaran. Sebelumnya saya aturkan permohonan maaf karena bagi-bagi tugas Bapak Ibu ini lagi hajatan di Provinsi Riau. Sedianya yang akan hadir Pak Wakil Ketua KPK, namun bersamaan beliau juga acara di TVRI. Jadi tadi bagi-bagi tugas, ya mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatan acara nanti. Baik, saya langsung saja. Tadi sudah disampaikan temanya. Kalau saya ambil tema yang up to date saja, biar nanti juga Bapak Ibu sudah mulai starter mesin gitu kan. Saya bawakan sedikit paling tidak kajian-kajian KPK terkait 2024 nanti. Lanjut. Nah ini sekilas, tapi nanti mungkin materi bisa dibagikan nanti untuk Bapak Ibu sekalian. Baik. Lanjut. Nah ini, setiap tahun mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita selalu diukur. Kalau yang di tengah dan yang di kanan itu masuk di RPJMN. RPJMN 2019-2024 ada ukurannya. Indeks perilaku anti korupsi, baik itu tingkat nasional maupun provinsi. Yang diukur itu adalah perilaku anti korupsinya. Dia ada dua dimensi, ada dimensi pengalaman dan dimensi persepsi. Nah ini teman-teman dari BPS se-Indonesia itu random sampling ditanyakan. Kalau yang pengalaman ditanya saat ngurus ke Samsat seperti apa, Dukcapil seperti apa, perpajakan seperti apa, dan seterusnya. Kalau yang persepsi ditanya, menurut Bapak Ibu Saudara, pelayanan publik di Provinsi Riau seperti apa? Di Kota Pekanbaru seperti apa? Dan seterusnya. Itu yang di tengah. Dan trennya itu alhamdulillah naik gitu tiap tahun, baik itu perilaku maupun pengalaman dan persepsi. Kalau yang di kanan, survei penilaian integritas. Itu tentu kalau yang di birokrasi terima. Dan ini ngukurnya holistik, tidak hanya penerima layanan, tetapi juga birokrasinya, di internalnya seperti apa. Terkait pengelolaan gratifikasi, tadi disampaikan pengaduan masyarakat, whistleblower system, sampai dengan nilai-nilai anti korupsi, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan seterusnya. Itu dilihat, dinilai. Dan ini merupakan survei terbesar mungkin di Indonesia, hampir melibatkan 400.000 orang agar bisa valid. Nah ini ukuran yang dilakukan di Indonesia. Nah yang di kiri ini dilakukan oleh Transparansi Internasional. Transparansi Internasional ini LSM yang basisnya di Jerman. Nah CPI atau IPK, Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index, itu berbeda dengan yang di kanan. Dia lebih ke persepsi dan composite index, jadi berbagai indeks. Nah, coba lihat slide selanjutnya. Nah, kita lihat. Ini ada 9 ukuran. Dimulai dari PRS, International Country Risk Guide, IMD, itu kan International for Management Development, ada Bertelsmann EI, ada EI Unit Country Rating, ada PERC, Political Economic Risk Konsultasi, ini basisnya di Hong Kong, ada Varietas Demokrasi Project atau kita sebut WDP,
ada World Justice Project, ada Country Risk. Jadi bayangkan, judulnya Indeks Persepsi Korupsi, Corruption Perception Index, tapi isinya itu sebetulnya lupa-lupa. Dan di tahun 2022 Indonesia itu ikut 8 indeks ini. Padahal yang kuning itu trennya lagi naik. Nah, kita lihat yang merah-merah itu yang turun. Dari mulai PRS, ini Political Risk Service International Country Risk Guide. Nanti kita lihat apa itu isinya. Nah, kita lihat PRS International Country Risk. Nah, kenapa saya bold, ditebalkan? Ya, sampai kapanpun, katakan misalnya ini hiperbolanya, KPK hari ini menangkap 1.000 orang, menyelamatkan kerugian keuangan negara sampai 200 triliun. Tidak serta-merta nilai indeks persepsi korupsi KPK Indonesia itu naik tahun depan. Karena yang diukur bukan itu. Kita lihat yang diukur, yang turun-turun aja ini. Persepsi yang dinilai oleh staf ICRG berdasarkan risk assessment terkait suap, itu perizinan ekspor, impor, proses pemeriksaan pajak, perlindungan kepolisian dan pinjaman. Yang kedua kita lihat hubungan ilegal politik dan bisnis. Ada sistem kroni, nepotisme, reservasi jabatan, imbal bantuan, pendanaan rahasia. Nah, ini cenderung turun terus nih secara signifikan. Yang kedua, World Competitiveness Yearbook (WCY). Ini persepsi pebisnis yang bisnis di Indonesia terhadap suap dan korupsi. Jadi bukan pengalaman juga. Kalau pengalaman kan dia melakukan langsung. Ini persepsi. Dipersepsikan orang Melayu itu tersopan di Indonesia. Persepsi, ya kan? Tapi kalau kita tanya langsung, belum tentu semua, kan gitu. Nah, kalau political economic risk konsultansi, ini persepsi korupsi di kalangan eksekutif lokal. Nah, eksekutif lokal siapa? Ya, gubernur beserta jajaran, wali kota, bupati beserta jajaran, dan ekspatriat yang sering ditemukan di sektor institusi. Jadi ekspatriat itu orang-orang bule, orang asing yang kerja di satu daerah. Nah, di Riau ada berapa nih ekspatriat? Ditanya tuh. Nah, ini hasilnya. Itu PRS ini. Juga di kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan, lembaga pengawasan, militer, pimpinan politik nasional, pimpinan politik lokal, PNS pusat dan PNS daerah. Jadi itu. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 sektor prioritas. Kalau memang Indonesia ingin meningkatkan indeksnya, ada di dunia usaha, ada sektor politik dan pelayanan publik. Karena kalau secara umum Corruption Perception Index ini bukan seberapa banyak koruptor yang ditangkap, bukan seberapa besar kerugian keuangan negara yang diselamatkan, tapi ukurannya secara umum seberapa mudah masyarakat mendapat layanan publik. Secara umum itu, ya tentunya beda-beda layanan, ada layanan penegakan hukum, ada layanan perizinan, dan seterusnya. Kalau di Sumatera masih sama lah, urusannya pasti lebih kurang sawit. Lanjut. Nah, ini sekilas statistik tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Kita lihat Bapak Ibu. Yang sebelah kiri dulu. Yang ditangani KPK sampai dengan saat ini terbanyak itu terkait tindak pidana korupsi penyuapan. 64% yang ditangani KPK. Yang terbesar kedua pengadaan barang dan jasa, ya kan? 23%. Selanjutnya 4% ada penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana pencucian uang. Yang 2% terkait perizinan dan pungutan atau pemerasan. Yang 1% ini merintangi proses KPK. Ini kalau dulu ingat ada kejadian ini Pak,
yang kepalanya segede bakpao lah, inilah salah satunya itu yang ditangani, merintangi proses. Nah kalau yang di kanan ini subjeknya, aktornya. Kalau kita lihat yang terbanyak memang swasta, karena setiap kali perkara tindak pidana korupsi ditangani, ada penyelenggara negara 1-2, pihak swastanya bisa 2-3 kali lipatnya. Nah kalau Bapak, wah urutan kedua ini Pak, anggota DPR dan DPRD. Jangan sampai nyalip Pak. Selanjutnya ada birokrasi, eselon 1, 2, 3, ada 251 yang ditangani KPK. Kemudian ada kepala daerah, wali kota, bupati, baik wakil wali kota, bupati. Ada 22 gubernur, ada 32 kepala kementerian lembaga, ada 7 komisioner, ada duta besar 4, hakim 22, jaksa 10, polisi 3, pengacara 13, korporasi 7, dan lainnya 201. Ini yang beda-beda entitas kita kumpulkan jadi 201. Rasanya hampir semua Pak telah ditangani KPK. Pengennya kita ya sudahlah selesai ini, jangan lagi. Nanti materi bisa dibagikan Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini statistik pengaduan. Ini dalam wilayah. Jadi tadi juga disampaikan oleh MC terkait pengaduan masyarakat. Jadi KPK juga memiliki tugas dan fungsi menerima dan menangani laporan pengaduan melalui Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat. Nah ini statistiknya hingga updated Mbak, bulan Agustus 2023. Jadi sampai 2023 akhir Agustus. Sudah ketemu Pak Riau di mana Pak? Oh, saya belum bisa. Ya mudah-mudahan ini tidak ada nomor apa yang diajukan. Jadi saya hanya sebatas ini Pak untuk mensosialisasikannya, tidak baiknya. Lanjut. Ini agak delay. Nah ini Pak. Jadi untuk di pemerintah daerah, berdasarkan kajian KPK, juga teman-teman yang mendampingi di pemerintah daerah, ada teman-teman koordinasi supervisi, itu dimulai dari perencanaan. Jadi ada beberapa temuan, ada pembagian, pengaturan data proyek APBD dan tujuan proyek, meminta atau menerima hadiah atau sesuatu pada proses perencanaan APBD. Dalam tahapan penganggaran juga demikian, dalam pembahasan, pengesahan, sampai dengan luar ketok itu kan, dana aspirasi, pokok pikiran yang tidak sah. Di pelaksanaan itu pengadaan barang jasa, mahal. Sebetulnya sih pemerintah sudah banyak menutup celah ya, dengan adanya di katalog dan seterusnya untuk bisa markup. Adanya penurunan spesifikasi atau kualitas dan pemotongan oleh bendahara. Jadi ada perizinan, pembahasan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik sampai proses penegakan. Ini titik-titik rawan korupsi di Pemda. Secara umum itu kan sebetulnya aspirasi, katakan misalnya aspirasinya dari mulai kelurahan, kecamatan, musrembang sampai ke kota, kabupaten, bahkan tingkat provinsi, kan? Nanti teman-teman di birokrasi menghitung melalui teknokrasi, berhitung speknya, berhitung apa tahapannya dan seterusnya, baru nanti sampai ke Bapak Ibu di tahapan politik. Yang
mudah-mudahan tidak lagi nih ke depan aspirasinya menghubungkan satu daerah atau satu wilayah dengan wilayah lain butuh jembatan gitu kan. Nanti di teknokrasi dihitung jembatannya menghubungkan A ke B, tapi pada saat politis nanti yang diketok palu menghubungkan C dan D. Padahal kita tahu di situ nggak ada sungainya, misalnya gitu seperti itu. Jadi kebetulan saya juga dulu sempat di Korso, gitu kan, koordinator wilayah. Saya temukan di satu daerah itu ada bangun rumah sakit, Pak. Bagus rumah sakitnya, alat-alatnya canggih, tapi ternyata didirikannya di tengah sawah. Begitu pas ditanya, ini kenapa kok Pak? Rumah sakit di tengah sawah? Iya Pak, kami dengar PUPR mau buat jalan lintas ini Pak. Jadi kami anggarkan, kami bangun dulu. Sebelum ini harganya naik. Begitu rumah sakit jadi, jalannya nggak jadi dibangun. Mudah-mudahan nggak terjadi tadi. Lanjut. Ya kalau misalnya masih di sini mainnya ya KPK sudah tahu lah intinya gitu. Nah ini kalau dari ANKEC Bapak Ibu, ANKEC itu United Nations Convention Against Corruption, dan Indonesia sudah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sudah lama ini undang-undangnya. Di sana disebutkan bahwa dampak korupsi itu luar biasa, extraordinary. Selain kemiskinan, kerusakan alam, kalau kerusakan alam masih up to date Pak di Sumatera itu. Merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat. Contohnya seperti ini. Hasil bumi dari Sumatera dibawa ke Jawa, katakan jeruk Pak, atau mungkin yang lagi sekarang musim durian Pak, bandingkan harganya dengan komoditas yang kita impor sampai ke Jakarta, itu harganya hampir lebih mahal yang lokal Pak. Walaupun dari tingkat petani mungkin nggak seberapa harganya. Oh iya Pak, kalau dari Sumatera kan melewati berapa provinsi, berapa kabupaten, berapa pos. Mungkin kalau Bapak Ibu yang senior masih zaman dulu pakai korek api kosong dilempar itu. Kalau sekarang mungkin sudah pakai QRIS kali kan. Ini merusak Pak, merusak harga pasar, kasihan masyarakat kita, gitu kan, dengan yang dia terima, apalagi dari mulai dia panen itu sudah ada tengkulak yang nungguin, jadi nggak bisa lebih tinggi dia, nggak bisa kemana-mana dia. Gitu. Sementara yang impor-impor itu ada jeruk, ada apa itu, dia dari New Zealand, dari Australia, dari Tiongkok itu langsung menggunakan kapal laut sampai sana. Orang kita juga nggak berani ngapa-ngapain karena pengawasan ketat, harganya jadi lebih murah dibandingkan komoditi lokal. Ini pasti merusak. Meruntuhkan hukum pasti, menurunkan kualitas hidup, pembangunan berkelanjutan pasti. Nah ini bagian Bapak Ibu, merusak proses demokrasi. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu ini kan sudah di pemerintahan, beda. Kalau teorinya Bapak Ibu, pemerintahan, birokrasi itu dia harus berpikirnya benar dan salah. Karena Bapak sudah menjadi pejabat negara. Berbeda mindsetnya dengan pengusaha. Kalau mindset pengusaha itu adalah untung dan rugi. Rakyat pun sudah cerdas sekarang. Jadi begitu Bapak bicara sebagai pejabat negara, bicaralahnya benar dan salah. Oh ini salah, harusnya lewat sini. Oh ini salah, mestinya ini, bukan peruntukannya ini. Dan sekarang semua individu itu sudah jadi wartawan, Bobi. Hati-hati. Jarum jatuh di Pekanbaru, di Riau, pada detik yang sama, sedunia bisa tahu
Betul. Makanya era sekarang tuh borderless. Saya tadi naik taksi ngobrol kebetulan yang nyetir juga senior gitu. Gimana Pak? Gitu kan. Enak zaman dulu Pak. Saya baca berita itu banyak sekali kejadian yang mengerikan. Anak bunuh orang tua meracunin anak dan segala macam gitu. Enak zaman dulu Bang Adam. Saya bilang, ya itu bedanya Pak. Kalau zaman dulu namanya media massa itu hanya menyiarkan barang baik. Kalau sekarang semua orang boleh menyiarkan. Seingat saya di Kalimantan masih ada Pak. Jadi media massa yang dia hanya memberitakan hal yang positif. Masih ada. Terus saya bilang ke pengemudi taksi tadi itu, Bapak nontonnya TV apa? Ya TV swasta Pak, iya. Bapak kalau mau hatinya adem, nonton TVRI aja Pak. Gitu, karena zaman dulu TVRI aja kan, jadi kan ada Kementerian Penerangan dan segala macam. Dan memang kalau dari sisi kebebasan ekspresi, ya kalau saya rasa, memang ada kebablasan Pak ya. Orang kecelakaan apa langsung gini. Jadi itu pun juga kalau di luar negeri itu sampai hukuman badan. Orang yang menyiarkan yang di luar etika moral itu langsung ditangani. Ini pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan kejahatan lain berkembang. Ya karena korupsi itu begitu masuk. Tembok Cina yang sedemikian panjang tinggi itu Pak, itu bobolnya bukan karena senjata mematikan, tapi karena penjaga pintu tembok Cina itu disuap. Ya kalau literatur bicaranya begitu. Majapahit juga runtuh karena itu. Sriwijaya runtuh juga. Bapak baca ya? Karena itu. Ada di dalam FIDF peran dan segala macam. Dan pasti menyebabkan kejahatan lain. Yang terdekat dari korupsi itu kan TPP, tindak pidana pencucian uang. Yang berkembang lagi nanti ada terorisme, prostitusi dan segala macam, narkoba. Lanjut. Nah, ini saya ambil satu definisi aja dari TI, Transparansi Internasional, bahwa korupsi itu diartikan secara umum penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Kalau dari undang-undang juga hampir sama, Pak bisa baca. Kalau TI membagi menjadi 3, ada grand corruption, petty corruption, dan political corruption. Kalau grand corruption ini penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Jadi ini udah, kalau mungkin di ASN media menengah lah grand corruption. Kalau yang petty corruption ini dasar muda lah, muda dasar. Jadi dia kalau ini penyalahgunaan pejabat publik dalam interaksi dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari. Dan biasanya juga lebih kepada by need ya. Honorer 500.000 sebulan, kontrakan nunggak, anak sakit gitu kan. Nah, istri ngerong-rong, ya, ini petty corruption. Pasti dia akan meminta lebih dari pelayanan-pelayanan yang diberikan. Nah ini yang utama ahli nih Pak, ini political corruption. Jadi sudah masuk dalam manipulasi kebijakan, institusi, aturan prosedur oleh pengambil keputusan politik. Ini menyalahgunakan posisi untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan. Jadi ibaratnya sebuah kebijakan regulasi, entah itu di tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu sudah sedemikian rupa dimanipulasi agar dapat untung, agar prodinya yang nanti menjadi penyedia barang jasa dan seterusnya. Ini definisinya seperti itu. Lanjut. Nah kalau ini sebetulnya yang positifnya Pak. Hukum positifnya korupsi itu ini.
Jadi ada 30 pasal dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, ada penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi ada seorang pejabat pusat beberapa waktu lalu, saya tidak korupsi. Yang ditangkap nih Pak, saya tidak korupsi, saya hanya menerima motor gede 1. Ya, motor gede 1 kan kalau baru 400-500 juta Pak. Saya tidak korupsi. Ya mungkin apakah belum sampai sosialisasinya gitu. Makanya kami KPK sampai ke Riau nih Pak. Kami juga nggak ingin menangani dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau. Sudah selesai. Kita buka lembaran baru, gitu kan, bersaing sehat dan seterusnya. Gratifikasi itu dalam arti luas Pak. Jadi ada perbedaan mendasar. Kalau penyuapan itu biasanya dari yang bawah ke atas, vertikal ya. Ini nyuap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya penyuapan untuk dapat proyek dan seterusnya. Biasanya dari pengusaha ke pejabat atau penyelenggara negara. Kalau pemerasan, dia dari atas ke bawah, meres ya. Kalau kamu mau naik jabatan, store. Kalau mau dapat proyek, store. Kalau mau dan seterusnya, ini meres. Biasanya dari yang punya kewenangan kepada yang lebih rendah. Nah kalau gratifikasi, ini berbeda. Gratifikasi itu horizontal. Nah saya contohin aja. Saya seorang kepala dinas perikanan kelautan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Ada yang pernah sampai sana Pak? Belum? Nah bentar berarti contohnya. Yang jauh gitu ya. Saya kebetulan punya putri nikah. Ya, singkat cerita, selesai acara kita itu. Ya saya dapat angpau. Angpau itu bahasa Tiongkok. Artinya amplopnya lah. Sekarang kan udah putih semua. Baca-baca, loh kok ini ada dari Guntur bin Fulan, PT Maju Makmur. Begitu dibuka, cek 50 juta. Contoh. Ini siapa? Saya nggak kenal. Saya juga ngerasa mengundang juga ini. Guntur bin Fulan, PT Maju Makmur. Sehari, 2 hari, seminggu, Pak, gedung ternyata belum lunas, catering juga belum lunas. Nggak ada yang tahu ini kan. Udah, cairkan, selesai ya. Ini saya kasih contoh satu aja. Tapi jarang-jarang juga gratifikasi 1, biasanya banyak. Singkat cerita, di awal tahun ada yang berkunjung ke Pak Kadis. Ya tadi Guntur bin Fulan tadi. Pak Kadis, perkenalkan saya Guntur bin Fulan dari PT Maju Makmur. Oh ya silakan, ada apa? Ya kebetulan saya sudah melihat di web Bapak, ada juga di papan pengumuman. Bapak mau di tempat Bapak ini ada pengadaan speedboat 3 unit senilai 30 miliar. Oh iya boleh silakan, sudah ada di unit layanan pengadaan gitu kan, silakan sana. Oh baik Pak Kadis, terima kasih arahannya, tapi saya ingin berpartisipasi sangat aktif Pak Kadis. Gimana caranya ini? Maksudnya gimana? Loh Pak Kadis lupa ya, waktu menikahkan anak kan saya bantu, waktu masih balok saya bantu, waktu umroh saya bantu, waktu haji saya bantu, waktu pendidik, wah banyak waktu. Kalau itu tadi contoh cuma 1 aja, jadi biasanya waktunya banyak. Itu gratifikasi. Agak beda ya Bapak Ibu ya. Di beberapa perusahaan swasta ada unitnya nih, ada divisinya nih, divisi gratifikasi. Hati-hati Bapak Ibu. Mentok di Bapak Ibu ke pasangan, mentok pasangan ke anak dan seterusnya.
dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Ada merintangi pemeriksaan, keterangan kekayaan yang berbeda, keterangan rekening yang berbeda, keterangan palsu, dan identitas pelapor yang palsu. Lanjut, saya sekilas-sekilas saja. Ini tadi sudah saya jelaskan, gratifikasi, penyuapan, pemerasan, ini contoh-contohnya. Kalau gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan biasanya tidak membutuhkan kesepakatan. Awalnya nggak ada kesepakatan, kasih aja dulu. Kalau udah biasa dikasih, baru loh masa sih Pak Bupati, saya kan udah sering masa buka bisnis prostitusi aja nggak boleh, bisnis perjudian aja nggak boleh. Bapak udah terima banyak, yang rusak rakyat tuh Pak, kasihan. Penyuapan ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Pemerasan juga demikian, ada permintaan sepihak dari penerima pejabat dan biasanya memaksa, dan ini penyalahgunaan kuasa. Lanjut. Nah, ini sebetulnya kembali lagi di konflik kepentingan. Kalau bahasa kerennya COI lah, konflik of interest. Ada hubungan afiliasi, gitu kan? Nah, kalau di teorinya memang Indonesia ini masuk negara feminim, Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya Indonesia, se-Asia lah. Se-Asia itu hanya beberapa yang masuk ini. Jadi gini, pembagiannya itu. Orang kita atau Indonesia pada umumnya, apalagi rapat-rapat formal seperti ini, beda pendapat dan beda pendapatan itu bapernya bisa seumur hidup. Betul ya? Kalau yang bangsa maskulin, dia rapat gebrak meja sampai tuding-tuding dan segala macam. Jerman, Eropa, itu sebagian. Pulang itu bisa mabuk bareng. Besok dia bisa begitu lagi. Itu bedanya. Kalau kita kan nggak bisa. Bapak ketua gebrak sekarang, besok udah nggak disapa. Beda. Dan itu sampai Jepang, Korea masih masuk bangsa feminin. Jepang itu lebih ini Pak. Masih senioritasnya masih, Korea juga demikian. Asia secara umum gitu. Jadi hubungan afiliasi ini menentukan persaudaraan, golongan, suku, agama, hubungan, dan seterusnya. Jadi pokoknya salah benar dia saudara saya. Nah, masih begitu lah. Gratifikasi tadi sudah. Kepemilikan aset finansial juga aset tetap. Rangkap jabatan dan moonlighting, ini rangkap jabatan di dalam dan di luar organisasi. Pekerjaan lain di samping pekerjaan utama. Nah, KPK dulu dibentuk memang agak berbeda, Bapak Ibu. KPK itu sejak dibentuk single salary. Jadi kalau saya kesini atau kemana-mana itu, yang penting clear, acaranya ada, pesertanya ada, datang tadi jemput, pulang tadi antar, gak usah dikasih honor. Itu KPK. Karena memang single salary tadi. Ada teman-teman kami yang memang hobinya ngajar, dia dosen. Ya nggak apa-apa, silakan jadi dosen. Tapi nggak boleh terima honor. Nah itu KPK, beda makanya kajiannya. Kelemahan sistem organisasi, ini lemahnya kode etik, pengambilan pengawasan. Kalau di negara-negara yang sudah maju, namanya etik itu dia sudah sampai ke dilema etik. Jadi gini, dilema etik itu sudah dituliskan detail yang boleh dilakukan kepala daerah A, B, C, D, E, yang tidak boleh dilakukan 1, 2, 3, 4, 5 sampai detail seperti itu. Nah di kita kan masih menuju ke sana Bapak Ibu. Ini masih banyak ruang-ruang lah. Kepentingan pribadi, ya, keuntungan finansial, popularitas dan seterusnya. Ini sumber konflik kepentingan. Lanjut. Nah ini strategi KPK. Nah kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, ini perubahan kedua dari Undang-Undang 30 2002. Kalau di undang-undang sebelumnya itu penindakan duluan Bapak Ibu, penindakan pencegahan. Nah kalau di Undang-Undang 19 2019 dimulai dari pencegahan dulu, pencegahan tindakan-tindakan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Nah, salah satunya adalah yang kita gelar nih, mungkin seminggu ini di Provinsi Riau. Dari mulai pendidikan, dari mulai PAUD sampai menjelang MAUD gitu kan. Kita semua tuh, semua segmen. Ya, dari mulai TK, dasar, menengah, tinggi, pendidikan tinggi gitu kan. Dunia usaha, nah sekarang ke Bapak Ibu di legislatif gitu kan. Di eksekutif birokrasi hari-hari gitu kan. Nah, nanti juga bersama pasangan dan seterusnya. Bahkan juga dari entitas-entitas masyarakat, ada influencer dan seterusnya. Kami coba satukan gerak di Provinsi Riau. Koordinasi, nah ini koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan layanan publik. Jadi seluruh birokrasi. Tugas ketiga monitor. Monitor itu kita potret penyelenggaraan pemerintahan, nah, kita sampaikan rekomendasinya. Kalau dulu agak kenceng tuh. Ini rekomendasi, loh masih kelihatan ada yang menyuap, ada yang ini dari CCTV, dari masyarakat juga aduannya seperti ini. Silakan Pak, perbaiki 6 bulan. Kalau tidak sampai baik setelah 6 bulan, kami geser ke merah misalnya, penindakan. Supervisor, kita mensupervisi. Jadi kita biasanya kalau supervisi tandemnya dengan teman-teman inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, kota dan seterusnya. Penindakan, nah ini ilmu pasti, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Nah sebetulnya di Undang-Undang 19 itu kita ada tambahan kewenangan, yaitu eksekusi. Sebelumnya nggak ada, yaitu tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, inkrah. Jadi kalau sudah inkrah, KPK sekarang sudah bisa eksekusi. Dulunya nggak bisa ya. Jadi kadang-kadang terkatung-katung gitu. Lanjut. Dari 6 tadi itu, KPK mengedepankan strategi pemberantasan korupsi yang kita sebut biasanya Trisula strategi pemberantasan korupsi. Jadi ada education atau preemptif dengan membangun nilai-nilai anti korupsi agar orang tidak ingin untuk korupsi. Yang kedua adalah prevention, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan negara gitu kan, agar orang tidak bisa korupsi karena tadi peluang-peluang korupsinya ditutup oleh sistem. Dan yang ketiga adalah penindakan, enforcement, agar orang takut korupsi. Selain juga efek jerah, juga ya adalah paling tidak pengembalian kerugian keuangan negara. Kalau di Tiongkok dulu awal-awal itu, dia membuat aturan yang sekarang masih digodok di Dewan Perampasan Aset. Nah di Tiongkok itu dia punya aturan seluruh birokrasi pemerintah yang mempunyai harta di atas 500.000 yuan atau di kita setara 400 jutaan harus dapat membuktikan dari mana hartanya berasal. Nggak di penjara, Kalau dia tidak dapat membuktikan hartanya yang di atas 400 juta itu disita oleh negara. Nah sebetulnya kalau bakal pembahasan aset itu sana. Kalau bahasa internasionalnya illicit enrichment, jadi harta-harta kekayaan itu udah mulai. Ya mudah-mudahan rekomendasi dari Provinsi Riau untuk ke arah sana gitu kan. Tapi biasanya nggak populer mau pemilu ngomongin rampasan aset gitu kan. Dan dari ketiga strategi ini tentunya dengan public participation atau partisipasi masyarakat. Jadi seluruh aspek pendidikan juga ada partisipasi publiknya, aspek perbaikan sistem juga ada partisipasi publik, aspek penegakan hukum juga ada partisipasi publik. Ini sebetulnya di Undang-Undang 19 tahun 2019 pasal 1 bahwa pemberantasan korupsi adalah serangkaian upaya mencegah, gitu kan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peran serta masyarakat. Lanjut.
Nah ini mudah-mudahan masih, karena memang agak berat Pak kalau acara-acara Ba'da Zuhur ini. Karbohidrat masuk gitu kan, lagi diolah gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini enggak deh Pak, karena ini penting buat Bapak nih. Modus utama korupsi politik adalah penyalahgunaan jabatan, baik itu pemanfaatan jabatan maupun otoritas yang dimiliki oleh kepentingan pribadi dan kelompoknya, baik dalam rangka memperkaya diri atau kroninya, memuaskan pendukung, kompensasi ataupun memelihara sumber-sumber kekuasaan. Nah ini contoh-contohnya, ini perizinan, pengadaan barang jasa. Momen elektoral, pemanfaatan sarana, prasarana, akses publik maupun dana pemerintah atau negara dalam berbagai bentuknya untuk memenangkan kontestasi elektoral, yaitu baik pemanfaatan ASN birokrat, pemanfaatan sarana dan prasarana publik itu biasanya memang di kepala daerah. Kalau di teman-teman anggota dewan sih agak berat untuk ke sana. Nah, dan memang jarak aku loh Pak, eksekutif legislatif itu bagi daerah. Jadi kalau Rio Akor itu agak beda, ada anomali gitu. Momen pembuatan kebijakan, memenangkan agenda kebijakan kalangan tertentu, ini biasanya oligark atau kelompok pendukung demi memuluskan kepentingan mereka sebagai kompensasi dan mendapatkan imbalan pribadi sebagai balas jasa. Ini biasanya ada kompensasi atas pembuatan suatu kebijakan, dan biasanya juga kebijakan ini ada potensi merugikan negara. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak bertambah tadi Riau dan Riau Kepulauan, angkanya sudah 2 digit, gitu kan? Mudah-mudahan tidak sampai bertambah lagi. 68. Di Sumatera itu hanya kalah sama Sumut aja. Nah, Sumut kan semua urusan mesti waktu naik. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, saya bagikan studi atau kajian KPK, tapi terkait pilkada Bapak Ibu. Dan biasanya ini nggak beda jauh lah sama pileg ini. Jadi survei KPK itu, jadi surveinya survei beneran nih Bapak Ibu. Kita tanya nih, yang kalah-kalah ini, yang kalah yang menang kita tanya. Jadi 15,4% itu biaya yang dikeluarkan 5-10 miliar. Hah? Pilkada Pak? Pilkada. Modal calon kepala daerah nih Pak, baik yang menang ataupun yang kalah nih. Kita tanya semua ini. 7,3%, 10-15 miliar. 21,3% ini yang terbanyak Bapak Ibu, 15-30 miliar. 10,5% 30-50 miliar. Dan ada 3,8 di atas 50 miliar. Ini benar-benar orang yang apa? Kalau teorinya itu transcendence. Kalau orang sudah bisa bagi-bagi itu transcendent Pak, sudah nggak pikir balik. Kalau 50 miliar Pak, 5 tahun jadi kepala daerah, berarti kan setahun 10 miliar dia sedekahnya. Kalau saya kan bicara husnuzon saja, gitu kan. Pilkada dibiayai oleh sponsor, ini faktanya nih. Jadi waktu 2018 kita survei itu masih 18% Pak. Tapi di 2020 kita survei 63% Pak. Sudah Alibaba. Alibaba itu Ali yang maju, Baba yang mengusir. Total sumbangan donatur dalam pilkada mencapai 35%. Pembiayaan proses pilkada oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masyarakat. Nah, yang abu-abu ini konsekuensinya. Konsekuensi adanya harapan sponsor yang harus dipenuhi. Tadi yang
dari materi-materi sebelum saya tadi sampaikan, harapan yang nyumbang itu ya kemudahan perizinan bisnis, keamanan dalam menjalankan bisnis, menjadi prioritas dalam tender proyek pemerintah. Ya, sebetulnya nggak ada yang gratis, Bapak Ibu. Nggak ada yang gratis. Setiap rupiah nanti akan ditagih. Minimnya pengelolaan konflik kepentingan yang berujung pada jeratan tindak pidana korupsi. Ini hasil survei 2020. 47% penyumbang mengharapkan balasan kemudian atau timbal balik. 52% calon kepala daerah menganggap wajib menempatkan pendukungnya di jabatan strategis saat menjabat. Ya, kalau sekarang mungkin ses itulah. 65% calon kepala daerah menyatakan akan memenuhi harapan penyumbang jika menjabat. Dan ini Pak, kalau di KPK itu ada, kami kerjasama dengan universitas rekam sidang. Dari rekam sidang itu dibikin notisi, dari notisi itu KPK kembangkan kajian, makanya ada di kami itu Direktorat Monitoring. Dari kajian itu, oh politik nih. Kita langsung Pak tanyakan ke calon kepala daerah yang nggak jadi. Kalau nggak jadi itu Pak, informasi gampang Pak keluar. Keluar semua itu Pak. Kalau yang jadi biasanya agak normatif ya, jelasin ya. Lanjut. Nah ini Pak, ini mungkin agak 11-12 Pak sama pemenangan pileg nih Pak. Kita bawanya pilkada Pak, biar agak. Kita lihat Bapak Ibu, masyarakat kita masih melihat faktor finansial. Jadi sebetulnya Indonesia ini kita sudah pernah orde lama ideologi, ya kan, kanan kiri gitu kan, tengah, dan orde baru juga demikian. 32 tahun kita proporsional tertutup gitu kan, yang menjamur justru KKN jadinya kayaknya nggak kurang afdol lah kalau keluarga nggak diajak jadi kalah gitu kan. Makanya di reformasi kemarin teman-teman dewan juga yang buat gitu kan, baik tingkat daerah maupun pusat. Kita proporsional terbuka. Nah begitu bandulnya proporsional terbuka, ya pasti Pak yang punya kapital dia berpotensi lebih besar untuk memenangkan pemilihan. Makanya begitu kita kaji, kita survei, benar 95,5% yang menentukan jadi atau tidak itu modal finansial. Ya ada sih modal sosial 72,4. Makanya nggak heran kalau beberapa parpol juga kan ngambilnya tuh artis, ngambil yang sudah jadi lah, gitu kan, sudah jadi orang, sudah dikenal masyarakat, baru dicalonkan, gitu kan. Yang selanjutnya ada popularitas, petahana, nah, visi misi dan program kerja ini, padahal sudah mulai tuh banyak dicetak, dipasang, tapi pengaruhnya hanya 40%. Masih lebih tinggi dari perahu mana, partai politik mana dicalonkan. Dan di bawah itu kita ranking tingkat kelaziman penggunaan program pemerintah untuk pemenangan pilkada. Ya walaupun sih lebih banyak yang tidak lazim, karena mungkin ada tadi ada popularitas, ada modal finansial, modal sosial. Tapi rata-rata hampir tidak ada pemenangan pilkada yang tanpa menggunakan program pemerintah untuk pemenangan pilkada. Ini kajian KPK se-Indonesia nih Bapak Ibu. Jadi bukan di Riau saja maksudnya. Lanjut. Kalau ini biaya pencalonan, nah ini juga hampir sama nih, biaya pencalonan itu mungkin di legislatif juga hampir sama Bapak Ibu ya. Yang paling tinggi ini kan kampanye dan sosialisasi. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, alhamdulillah Pak bisa ngumpul di Pekanbaru gitu kan. Karena kan memang ini hari-harinya
menemui konstituen. Jadi mohon maaf sebelumnya nih kalau KPK membuat off dulu sebentar gitu kan, untuk kita refresh gitu kan. Ada biaya operasional 45%, ada biaya saksi. Nah ini nggak tahu nih di pemilu sekarang kayaknya saksi masih belum ya. Karena banyak juga aduan kami itu Pak. Dia udah dapat 10.000 gitu kan, karena nggak ada saksi di tingkat atasnya, jadi tinggal 1.000 katanya, nolnya hilang 1. Ada biaya mahar, ada bayar pemilih rakyat, penggalangan massa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sih penggalangan massa nggak terlalu banyak. Kalau yang kita lakukan kajian ya, lebih banyak kampanye sosialisasi, pemenuhan persyaratan administrasi, dan sudah banyak juga yang masuk ke kalkulasi survei untuk pemilihan, dan biasanya ini yang survei itu menengah ke atas tuh yang berpengaruh ke sana. Saya kasih tip aja Bapak Ibu nih. Kalau daerah pemilihan Bapak Ibu ada 3 kabupaten kan rata-rata ya? Kalau 3 kabupaten cek aja di situ, lihat indeks kemiskinannya di mana, Bapak gempur di situ. Karena satu suara orang pinter profesor sama satu suara orang yang nganggur sama. Itu aja sama. Beda sama di Amerika itu beda. Di Eropa itu beda. Kalau kita ini benar-benar apa ya? Demokrasi tuntas blas. Kalau bandulnya itu. Kalau di sana kan gini, orang untuk jadi wali kota dia dari kelurahan dulu tuh. Dari kelurahan menang dia. Kelurahan A. Nanti dari kelurahan itu dia kontestasi ke kecamatan. Nah di kecamatan itu dari beberapa kelurahan menang lagi dia. Nah sekecamatan itu dia dukung itu. Nanti dia adu lagi dari kecamatan ke kecamatan lain. Siapa yang menang? Oh yang menang ini. Dari kecamatan ini jadilah dia bupati, major organisasi. Nah untuk jadi gubernur juga gitu. Pemenang-pemenang ini diadu dengan yang lain. Jadi bukan one man one vote, bukan. Ya tapi kan teman-teman Bapak Ibu juga yang buat undang-undang. Lanjut. KPK kan pelaksana aja Pak. Kita kan cuma ini aja. Kalau teori politiknya Pak, teori politik namanya electoral threshold itu 7%. Teori politik ya. Nah, tapi udahlah kita NKRI, kita sudah buat kesepakatan dan seterusnya, ya udahlah. Yang sudah diketok palu itu kita laksanakan secara konsekuensi kan gitu aja. Jadi kan kita aja yang mengelola negara ini kan. Nah kita lihat nih, ini tren perubahan signifikan pada tahun 2020 dan 2012, baik terkait mahar pasangan calon maupun mahar responden sendiri. Kita lihat, rata-rata kalau di Sumatera itu dia paling enggak punya. Nah, kalau itu biasanya dari pasangan. Kalau yang sendiri ya sekitar 1 miliar lah. Ini studi benturan kepentingan pendanaan pilkada 2020 dan 2021. Lanjut. Nah, kita masuk upaya pencegahan dan membangun integritas sektor politik. Lanjut. Integritas ini kata yang mudah diucapkan Bapak. Integrity asalnya, integrated artinya keselarasan. Mungkin kalau banyak di sini Pak Ustadz, alim ulama itu kan sebetulnya ini kalau di Muslim itu kan sudah selesai itu. Sindik, amanah, tablik, fatonah gitu ya. Kalau di pramuka ya dasar dharma pramuka, gitu kan. Nah kalau integritas, integrity itu keselarasan pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang dipikirkan, yang dikatakan, dan apa yang diimplementasikan, diaktualisasikan itu sama. Dan ya pasti harus memenuhi standar-standar hukum, norma, dan nilai yang berlaku. Di Riau ini beda nilainya dengan di Papua sana, dengan di NTT, dengan di Maluku beda.
Lanjut. Nah, kami ini Bapak Ibu dalam seminggu ini turun ke Riau. Itu ini yang kami bawa Bapak Ibu. Jadi kalau tingkatan Bapak Ibu kan ini sudah satu kita, ya kan? Kalau yang di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, gitu kan? Ini kami yang doktrinasi nilai-nilai 9 nilai anti korupsi ini. Jadi ceritanya ini tahun 2006 KPK baru berdiri, KPK mengundang seluruh expert dari ilmu pemerintahan, ilmu hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dikumpulkan sama KPK semua, ahli pendidikan dan seterusnya. Ini kalau KPK ada tugas pendidikan pencegahan untuk turun ke masyarakat tuh pas nggak ngomongin anti korupsi? Oh nggak pas. Kalau Bapak Ibu ngomong ke TK, nggak bisa ngomong anti korupsi, nggak ngerti dia. Makanya dibuatlah 9 nilai anti korupsi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sempat nih mampir-mampir di bus anti korupsi yang ada di kantor gubernur, itu sebetulnya sedang menanamkan nilai ini. Jadi kalau disingkat 7 bersepeda kakak. Itu ini sudah akronim yang kesekian. Kalau saya 2006 itu dulu nyingkatnya agak beda. Jupe mati tanpa sepedil. Jupe almarhum jadi cuma bersepeda kakak. Jupe itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Dan ini sebetulnya nilai-nilai yang sudah ada sebetulnya, sudah ada tumbuh kembang, apalagi di pusat bahasa Indonesia, kan pusat bahasa Indonesia Riau ini, dengan pusat peradaban Melayu dan seterusnya. Nah, yang begitu-gitunya tuh Pak, Korea itu kenapa Pak? Dia sekarang hampir nyalip nih, dan nyalip tadi dari Jepang, karena dia begitu dijajah Jepang selesai. Itu doktrin guru ke murid itu, kamu harus bisa lebih pintar dari orang Jepang, sampai begitu Pak. Jadi ada musuh bersama gitu. Makanya sekarang kan mungkin kita juga dari ujung rambut sampai ujung kaki produk-produk sana semua, ya kan? Nganter anak sekolah ke kantor, ya mobilnya pasti buatan-buatan sana. Kalau ke Jepang, ya Korea sekarang itu kan pakai jam tangan Seiko, Jepang juga. Jadi ini Bapak Ibu, tolong kami dibantu nanti. Kalau sudah Bapak Ibu sebetulnya sudah ngajarin ikan benar, tapi kalau generasi penerus Riau nantinya yang membanggakan Riau di masa mendatang, itu kami seminggu ini sedang menanamkan nilai ini ke putra putri, cucu-cucu Bapak Ibu di Provinsi Riau. Dan ini acaranya padat nih. Nanti ada TK, SD, ada dongeng dan segala macam. Nah ini yang Robi Dir ini penyuluh anti korupsi sertifikasi BSSN yang ada di Provinsi Riau. Nah teman-temannya banyak, ada juga di. Kalau Bapak Ibu mau jadi penyuluh juga bisa, karena sekarang sudah online ininya, sertifikasinya. Dan itu sudah sertifikasi profesi BSSN, Badan Sertifikasi Nasional. Lanjut. Nah ini teorinya, Prof. Galtung ini menuliskan bahwa integritas yang tadi itu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu adalah accountability plus kompetensi plus etik minus corruption. Aslinya seperti itu. Jadi organisasi itu dikatakan berintegritas jika organisasi itu membangun sistem untuk membuat individunya berintegritas dan memastikan ada keselarasan antara nilai organisasi, visi, tujuan dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Lanjut. Nah ini penanganan konflik kepentingan, tahapan identifikasi, ini biasanya di birokrasi sudah jalan ya. Nah di teman-teman anggota
Dewan juga sudah mulai ini konflik of interest, gitu kan? Bagaimana juga memitigasinya, bagaimana memitigasi agar tidak terjadi dan pada saat terjadi. Lanjut. Nah ini. Jadi KPK untuk merekomendasikan mengelola resiko korupsi politik. Tadi ujungnya apa ya? Ujungnya itu nilai-nilai kita tuh selalu aja. Apalagi ini mau pemilu, pasti rame nih. Berdasarkan ini kita korup segala macam gitu kan. Padahal kan setiap kita ngomong itu kan cuma satu jari ke depan. 3 jarinya kan ke kita sendiri gitu. Jadi kalau yang ngomong gitu saya balikin, oh Bapak sekarang jadi apa? Pengacara, oke kita lihat Pak ya. Oh, persepsi korupsi pengacara ternyata masih jauh Pak di Indonesia ini. Bapak apa konsultan, lihat konsultan. Karena ada detail Pak. Di sektor mana saja, segmen mana saja, kenapa juga membentuk nilai itu gitu. Nah, kalau KPK ini kan pelaksana undang-undang. Jadi kami itu, pelembagaan parpol itu Pak, itu kami sudah menyampaikan kepada RI 1, kepada DPR 1, kepada KL terkait namanya SIPP Pak, Sistem Integritas Partai Politik. Bahkan kami serahkan RUU parpolnya. Kalau rekomendasi KPK ini loh, untuk bangun parpol itu ada 5 variabel. Yang pertama adalah kode etik, yang kedua rekrutmennya, yang ketiga kaderisasinya, yang keempat demokrasi internalnya. Kalau ini oke, baru pendanaan parpol itu adalah komplementary. Nah yang terjadi kan komplementarinya 2, ininya belum jalan. Tapi ya sudah nggak apa-apa, kita jalan ya. Jangan berputus asa. Pembenahan aturan main terkait politik dengan mereduksi aturan yang mengarah pada korupsi. KPK juga sudah merekomendasikan pilkada berintegritas. Untuk kabupaten kota itu baru pilihan langsung. Pilihan langsung tanpa wakil. Karena berdasarkan kajian KPK yang angker itu maksimal 1 tahun. Ini kajian KPK Pak. Ya Bapak Ibu yang tahu lah kondisi realnya kan. Ini kajian KPK, kami tanya kepala daerah itu. Ya, meranti ya. Enggak ini kan kita orang politik semua ini kan. Nah, kalau saya dulu belajar politik masih 3 parpol Pak, jadi makanya. 3 belum pernah 3 sudah pecah. Jadi rekomendasi untuk ke sana, KPK sudah buat Pak, sudah buat, tapi kan mengeksekusi kan ya teman-teman di Dewan, teman-teman di eksekutif, presiden dan seterusnya. Dari mulai untuk mewujudkan presiden berintegritas kami sudah laporkan, untuk kepala daerah berintegritas sudah, untuk calon legislatif berintegritas sudah gitu kan. Jadi kalau dari sistem kajian dan seterusnya kami sudah sampaikan semua. Bahkan di pendirian KPK pertama, seingat saya, karena saya masuk tim dulu di 2006, itu kami usulkan ini Pak, untuk birokrasi pemerintah ya, tera ulang. Tapi kan nggak populis Pak. Coba 4 juta birokrasi di tera ulang gitu kan. Nanti yang lulusnya cuma berapa persen, ribut di Indonesia nanti. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan penguatan kualitas civil society ini sudah mulai membaik Indonesia, saya rasa. Penegakan hukum dan transparansi aturan main yang dapat mereduksi potensi korupsi. Ini biasanya transparansi dana hibah, makanya dana hibah kan sekarang ditarik lagi ke pusat kalau nggak salah ya, ininya biar dia satu komando, karena ada urusan-urusan yang memang tetap dipegang pusat, keamanan gitu kan, vertikal itu tetap pusat. Kepemimpinan nasional yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan kontrol baik dari luar negeri, elit, birokrasi, dan masyarakat. Lanjut. Nah ini yang saya tadi sampaikan Pak, Bu.
KPK sudah merekomendasikan sistem integritas partai politik, kode etik, rekrutmen, kaderisasi, demokrasi internal dan pendanaan parpol. Itu KPK tuh Pak yang dorong Bapak Ibu. Dulu masih Rp104, terus lanjut jadi 1.000 minimal. Sekarang di Riau sudah berapa? Sampai 2.000, 10.000 sudah kan yang di provinsi kan. Nah, paling enggak kan ya untuk sekretariat lampu nyala lah, air ngalir lah, gitu loh. Walaupun memang belum ideal lah, gitu. Tapi paling tidak kan tadi tidak ya siapapun pimpinan pengurus parpolnya, karena gini Bapak Ibu, parpol ini kan aset negara. Parpol aset negara. Hampir semua pejabat negara melalui partai politik, proses politik, mau tingkat daerah, mau tingkat pusat, mau pimpinan lembaga, itu loh. Karena di sana ada 3 fungsi gitu kan, ada pengawasan, ada penganggaran. Jadi kami tahu pentingnya partai politik, makanya kami juga dorong sampai kami itu muter Bapak Ibu ke organisasi masyarakat. Kamu pengen demokrasi Indonesia lebih baik, iya berimbang dong, jangan nonjokin terus, nanti masyarakat gak percaya parpol, kita juga yang rugi, iya kan? Sementara di tiap minggu sesuai regulasi memang harus melalui parpol, nggak mungkin kepala daerah kan? Boleh saja berjuta-juta dukungan, tapi kalau parpol nggak dukung, selesai juga. Mendorong pelaporan dana kampanye kepada KPU dan pengawasnya. Nah ini juga saya ingin cerita Bapak Ibu. Indonesia ini unik. Jadi kalau di Australia, Meksiko, entah di mana luar negeri sana itu, ya enggak. Namanya KPU ada, Bapak Ibu. KPU Meksiko ada KPU Australia ada, ya penyelenggara pemilu lah. Di Indonesia unik kenapa? Ada KPU, wah nanti dia nyimpang. Kita bentuk lembaga, namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Sampai ke daerah kan? Nanti kalau kong kali kong, KPU sama Bawaslu gimana? Pengurusnya main mata dan seterusnya, kita bentuk lembaga satu lagi. Apa namanya? DKP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bapak Ibu silakan browsing, sedunia nggak ada yang kayak Indonesia. Lapis-lapis. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan itu? Trust, kepercayaan. Dan ini yang harusnya menjadi PR kita bersama. Nanti bentar lagi ada loh Pak, Dewan Pengawas DPRD. Waduh, apalagi dia karena dianggap tidak akuntabel dan seterusnya gitu, maka koordinasi dan supervisi di Kementerian Lembaga Pemda terkait sektor politik ini terus kami lakukan. Sosialisasi tindak pidana korupsi kepada penyelenggara pemilu. Nah, kampanye pemilu kami belum pernah pikir jujur, sekarang itu hajar serangan fajar, gitu kan? Penindakan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Lanjut. Nah ini kalau whistleblower system bisa ke sini, bisa call center 198, bisa pengaduan ini melalui web, melalui email, bahkan juga melalui telepon WA. Jadi ini dijamin rahasianya Bapak Ibu untuk di pengaduan di KPK. Jadi ada Direktorat Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di KPK. Tadi juga saya sudah sampaikan 121 seingat saya pengaduan yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Lanjut. Nah ini saya ambil 2 kata mutiara. Yang pertama dari Mahatma Gandhi. Kita tahu semua Mahatma Gandhi. Orang jarang menjadi baik hanya demi kebaikan itu sendiri. Mereka menjadi baik karena keadaan mengharuskan. Itu kata Mahatma Gandhi.
Kalau Peter Carey ini penulis dari Amerika, obat paling manjur memberantas korupsi adalah ketakutan atas keadaan yang biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan, itu tadi pemaparan dari narasumber Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan untuk Bapak Guntur Kusmeyano. Baik Bapak Ibu, Ketua DPRD mohon izin apakah akan kita buka sesi diskusi atau tanya jawab? Baik, kami akan serahkan kepada Ketua DPRD untuk memandu diskusi dan tanya jawab hanya untuk 2 orang saja. Pak Ketua, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Tentu yang pertama terima kasih banyak buat Pak Guntur yang tadi telah memberikan paparan materi secara rinci, secara lengkap, dan itu tentu menjadi bahan bagi kita semua untuk sama-sama bekal buat kita dalam menyelenggarakan tugas pokok kita sebagai anggota legislatif. Baik Pak Guntur, mohon izin ya, tentu kami ingin juga memberikan kesempatan kepada teman-teman anggota dewan ya, mungkin boleh 2 orang, sebelah kiri 1 Pak Marwan sudah, sebelah kanan ada ya, ada atau silakan Pak Marwan dulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Guntur yang kami muliakan, ada 1 pertanyaan. Nama saya Marwan Yohanes. 1, tadi disampaikan ada sumber konflik. Salah satunya adalah rangkap jabatan. Nah, apa upaya dari KPK atau program KPK dalam meminimalisir rangkap jabatan pada pejabat negara? Berikutnya juga disampaikan hasil survei KPK itu disampaikan tadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pilkada. Yang saya tanyakan, apakah KPK juga melakukan survei terhadap biaya pilpres, baik yang kalah maupun yang menang? Pengalaman. Dan berapa besarnya, gitu, Pak? Kemudian berikutnya, ya ini 1A, 1B, 1C. Apakah KPK juga melakukan survei sistem yang cocok sebetulnya untuk pemilu maupun pilkada di Indonesia? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau di Amerika bagian daripada demokrasi saja sistemnya seperti itu. Nah, sekarang kita dengan pemilihan langsung ini mungkin salah satu penyebab ongkos politik itu tinggi yang menyebabkan adanya nanti korupsi-korupsi itu salah satunya mungkin juga. Apakah itu juga dilakukan dengan sistem politik yang sekarang ini? Apakah cocok dilakukan di Indonesia seperti Bapak katakan tadi, seorang profesor suaranya sama dengan barangkali orang yang tidak bisa tulis baca sama sekali? Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan. Mungkin sudah disampaikan Pak, ada 3 yang mungkin perlu kita Pak Guntur tanggapi. 1 lagi ada? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Oke. Ada? Bukan bilang? Ya, ada pimpinan. Kalau ada silakan Pak Mardianto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Guntur yang hadir sebagai moderator sini.
Yang pertama, saya belum melihat KPK menyampaikan nilai indeks persepsi yang ada di Riau. Kalau masa lalu kemarin ada pembanding di Republik Indonesia ini, Riau ini bagaimana indeks persepsi tentang korupsinya? Apakah? Tidak salah dulu angka 68 atau 67 berapa? Saya ingin kejelasan itu. Tadi Bapak belum menyebut itu. Kenapa saya katakan itu? Mana tahu dalam masa pendek ini ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh KPK, ada efek cerah atau tidak, atau justru persepsinya bertambah atau berkurang, itu belum kita nampak. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Guntur menjelaskan tadi ada tingkatan tadi yang tertinggi dari tingkat temuan dari KPK itu adalah yang nomor satu tadi, yang merah tadi adalah swasta. Yang kedua adalah dari DPRD atau DPR RI gitu. Pertanyaan saya, ini apakah jumlah kasusnya atau jumlah orangnya atau besaran korupsinya? Itu juga saya belum dapat saya jawabnya. Jadi kalaulah itu misalnya DPRD adalah dapat ranking 2 tadi, nilainya atau orangnya. Kalau orangnya tidak fair juga untuk menyatakan itu bahwa angka keduanya dapat oleh DPRD, karena DPRD satu kota ini 65 kabupaten kan banyak itu Pak. Jadi kalau orangnya tidak fair menurut saya. Jadi makanya ini nilainya nomor 1, 2 ini apakah orangnya, apakah jumlah kasusnya atau jumlah korupsinya. Mungkin itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Mardianto. Mungkin sudah kami persilakan buat Pak Guntur memberikan tanggapan, jawaban atas masukan dari teman-teman. Silakan Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Marwan Yohanis dan Pak Mardianto. Pak Marwan tadi rangkap jabatan Pak ya. Jadi rangkap jabatan ini kalau rekomendasi KPK sudah Pak. Pertama rekomendasi KPK sudah, dan KPK dari pertama berdiri menjalankan itu. Makanya tadi pegawai KPK itu single salary, tidak boleh rangkap jabatan. Nah sayangnya embrio ini dari 2002-2005 lah baru operasional berjalan KPK itu belum juga diduplikasi nih Pak, hampir 20 tahun ini. Tidak diduplikasi, malah bandulnya digeser lagi gitu kan. Mestinya kan diduplikasi nih, karena sebetulnya ya mungkin saya nggak tahu ya di Riau, tapi kalau kita lihat di pusat gitu kan, ya pasti tadi dia jabat ini merangkap juga komisaris di BUMD, merangkap juga di sini, karena regulasinya memungkinkan itu. Regulasi itu yang buat teman-teman Bapak juga. Betul nggak Pak? Izin Pak, yang ingin saya sampaikan adalah upaya dari KPK sendiri. Itu tadi, upaya KPK, kami merekomendasikan itu tidak dilakukan. Baik itu ke DPR 1 maupun ke RI 1 maupun Menko, Menteri yang membidangi tentang itu. Menkumham. Sudah Pak rekomendasinya Pak. Cuma tadi KPK itu pelaksana undang-undang. Yang buat undang-undang siapa Bapak Ibu? DPR dan pemerintah. Gitu ya? Jadi benar ya? Kalau dari upaya KPK Pak, dari 6 tadi tugas KPK, nah, monitoring, ya kan, rekomendasi, ya kami sudah sebatas rekomendasi Pak. Masa kami ngetok palu sendiri undang-undang nggak bisa juga. Sampai draft RUU Parpol kami sampaikan Pak ke pemerintah Pak, karena kami diminta. Kami sampaikan, rekomendasikan. Begitu juga tadi yang tidak rangkap jabatan lah, gitu kan, gitu Pak. Biaya pilkada, ini Pak, ini kan kajian KPK belum sampai Pak, karena pilpres ini kan 5 tahunan. Ya kalau memang rekomendasi Bapak ini disampaikan, kami juga kan membuat kajian, harus juga ada persetujuan, baik itu pimpinan, dan pimpinan juga sampai sekarang kita kan dengan DPR RI juga gitu kan.
Kalau memang jadi rekomendasi Komisi 3, KPK buat kajian pendanaan Pilpres, wah kami siap Pak. Atau kalau misalnya rekomendasi forum ini, KPK membuat kajian ya kan pileg pilkada di Provinsi Riau. Ini rapat paripurna DPR RI proses. Kami siap, kami terima. Nanti kami ajukan kan. Nah, gitu Pak ya. Survei pemilu dan pilkada tadi sama Pak. Kami sudah rekomendasi Pak. Kalau yang terkait politik itu banyak Pak. Kebetulan deputi kami itu dulu koordinator politik. Jadi dari mulai yang kecil petty corruption, terus naik lagi dia kaitan dengan pendanaan parpol, naik lagi dengan saksi, itu rekomendasi kami loh Pak. Naik lagi, kan kami yang mengusulkan rekomendasi saksi itu dibiayai negara. Cuma begitu sampai ke Dagri, sampai ke Kemenq, waduh Pak KPK, berat kalau saksi dibiayai, anggaran kami habis gitu. Betul Pak? Kalau di tiap TPS saksi ada berapa? Sejumlah parpol kan? Kalau sejumlah parpol itu dibiayai negara semua, berapa itu negara? Hitungannya orang hari kan? Orang hari berapa hari dia harus? Kalau di luar negeri jarang ada saksi itu Pak. Karena tadi trustnya udah tinggi terhadap penyelenggara pemilu. Tadi udah 3 lapis saja, penyelenggara, pengawas, DKPP, saksi kan gitu. Aduh, padahal Indonesia ini negara timur loh Pak. Tapi sama teman sendiri aja, rival tuh nggak percaya ini suara saya aman kan. Pak Mardianto ya kan tadi saya nggak bawa datanya Pak, tapi ada. Tapi yang ada itu data SPI Pak. SPI. Jadi kalau SPI itu dikeluarkan oleh KPK dan itu kami mungkin sudah pernah itu dengan gubernur provinsi. Ini loh survei penilaian integritas ada bisa dibuka. Ini ada tuh langsung tuh. Makasih Mbak Ratu. Ini benar namanya Ratu Pak. Jadi Mbak Ratu. Saya bawa Ratu ke Riau nih Pak. Ini banyak caranya. Jadi Pak Mardianto nanti bisa cek jaga.id. Nah, jaga.id nanti klik survei penilaian integritas. Nah, coba ke bawah. Nah, sampai kabupaten kota ada Pak. Gitu. Ini yang dikeluarkan oleh KPK. Tapi kalau yang ITK itu dia LSM Jerman Pak. Dan itu dia ngomongnya cuma negara, nggak sampai ke provinsi dia Pak. Nah jadi keluar ya. Tapi ada di sana Pak Mardianto ya, bisa jaga.id. Nah yang terakhir tadi pertanyaan Pak Mardianto, yang saya sampaikan itu kuantitas tadi Pak. Kuantitas. Jadi mungkin saya sampaikan, memang swasta lebih banyak. Cuma dalam satu perkara, kepala daerahnya cuma 1. Swastanya bisa 4 orang. Anggota dewannya, apalagi yang rombongan kayak kemarin itu. Ya kan, ada yang dari mana tuh? Batu, Sumbar kan ada juga itu yang rombongan. Begitu satu paripurna ya, angkut semua kan 50. Itu Pak. Jadi itu bukan apa ya tingkatan terbaik juga. Itu yang kami tangani kuantitasnya sampai dengan saat ini itu. Berarti unit kasusnya. Iya. Orangnya. Gitu. Kalau perkaranya mungkin ya lebih banyak yang di penyelenggara negara. Satu penyelenggara negara, kepala daerah atau pimpinan lembaga, swastanya bisa 4, 5 orang. Begitu juga anggota dewan. Saya rasa itu Pak Mardianto, Pak Marwan, saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Guntur. Mungkin perlu kita berikan close buat Pak Guntur. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan
dari tanggapan teman-teman kami. Masih ada? Satu lagi, ya, karena tadi dua laki, sekarang kita silakan Bu Yanti Komalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Sedikit Pak pertanyaan. Sekarang kan kita lihat Pak, sasaran KPK ini seperti apa gitu Pak ya. Karena kita lihat suaminya udah jelas tertangkap, tapi istrinya malah boleh pencalonan Pak, dan duduk. Karena dikatakan suami istri kan menikmati Pak hasilnya. Saling menikmati. Kenapa itu dibiarkan? Ya kan Pak? Karena ya namanya satu rumah, satu tempat tidur, satu sumur ya Pak. Masih menikmati satu dapur kan. Kenapa KPK ada nggak undang-undang bisa melarang suami atau istri yang tertangkap salah satunya terus bebas si suami atau istri ikut pencalonan dan duduk lagi. Satu. Yang kedua, KPK ini sasarannya KKN kan Pak? Apa termasuk KKN sasarannya? Jadi kalau ada kepala daerah yang sifatnya menjas, apa itu PNS, apa itu Kadis, diarahkan harus memilih satu warna, itu apakah perlu kita memberi laporan atau seperti apa undang-undangnya Pak? Karena itu kan ujung-ujungnya pasti ke KKN kan Pak? Nah, menurut Bapak seperti apa? Karena kami masyarakat biasa dan awam, kami tidak paham sasaran apa yang KPK rangkum itu apa aja sasarannya. Kalau parpol, sesuatu parpol itu sudah mengarahkan satu warna dari atas sampai ke bawah, apakah kami masyarakat jelata ini perlu melapor nggak sama pihak KPK? Nah, karena kan ini berbaur masalah politik ya Pak. Kita kan lagi dalam masa dekat ini kita pasti akan pesta demokrasi. Jadi ada beberapa daerah saya lihat kepala daerahnya sudah menjas semua dari atas sampai ke bawah hanya boleh satu warna dengan nama inisial tertentu. Buta warna dia itu. Ya. Jadi itu apakah perlu kita memberi laporan ke KPK atau seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yanti Komalasari. Mungkin bisa langsung Pak Guntur, silakan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ini buat semua lah. Jadi kalau kita lihat di layar, katakanlah ini tindak pidana korupsi. KPK itu mungkin nggak sebesar itu kewenangannya. Di pasal 11 Undang-Undang 19 tahun 2019, Junto 2002 ya 32, bahwa KPK itu berwenang menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh satu aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukum itu? Polisian, kejaksaan, ya kan, hakim dan seterusnya. Yang kedua, penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu dari RI 1, legislatif, yudikatif, sampai turun ke bawahnya itu adalah PPK, bendahara. Itu penyelenggara negara sesuai Undang-Undang 28 tahun 99. Atau orang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara. Yang ketiga, pasal 11C-nya, yang ada kerugian keuangan negara minimal 1 miliar rupiah. Jadi kewenangan KPK itu limitatif Pak. Jadi kalau ada pengaduan tindak pidana korupsi gorong-gorong senilai 1,5 M,
ya nggak ke KPK. Pasti korupsinya nggak sampai 1 M. Borong-borongnya cuma 1,5 M, 1 itu. Yang kedua, yang ibu yang di Komalasari tadi tanyakan, kok suaminya terkena dugaan, istrinya bisa maju? Nggak nyampe bu undang-undang tipikornya. Yang ibu pas itu undang-undang pemilu. Dan biasanya ketetapan hakim. Karena KPK itu lidik, sidik, tuntut. Di penuntutan, kami mintakan penuntutan bahwa dicabut hak pilihnya. Tapi kan yang ngetok hakim. Kata hakim, dicabut hak pilihnya selama 24 bulan. Selesai. Ya kan? Begitu dia selesai, wisuda, lulus dari pesantren gitu kan, balik lagi, sudah sering ditanya-tanya di TV. Karena KPK nggak ada lagi kita ulangi. Bahkan belum sampai lepas bu. Begitu penetapan hakim, itu berpindah. Siapa yang menangani orang di lapas? Kementerian Kumham. KPK itu cuma satu penuntutan. Hakim di bawah MA. Selesai diketok ini. Kalau memang kita mau rubah sistem hukum ya teman-teman ketua juga di dewan ya. Untuk buat regulasinya seperti itu. Karena teman-teman Bu Yanti juga. Jadi gitu Bu ya. Nah ini juga menjawab pertanyaan kedua Bu. Tadi kan gimana Pak? Kepala daerah mengarahkan birokrasi untuk milih warna abu-abu dari atas sampai bawah rapi. Nggak ada KPK kamu sampai sana. Nggak ada. Yang dilanggar undang-undang apa? Undang-undang pemilu. Itu pun kalau undang-undang pemilunya ngatur. Setahu saya Bandungnya sudah makin pragmatis undang-undang pemilu yang dibuat senior-senior bapak ibu di sana itu. Benar nggak? Coba lihat. Untuk orang nyuap mau pemilu itu definisinya apa? Kalau dia ketangkep mengarahkan orang memberi uang pada saat pencoblosan. Kalau di luar itu nggak kena juga pasal. Udah rapi kan? Clear Bu Yanti ya? Nah, coba Bapak lihat definisinya. Orang money politik itu definisi di undang-undang pemilu kita apa? Orangnya lagi. Iya kan? Bukan tim sukses. Bukan tim sukses. Saya nyoblos. Sangat yang menyoblos. Saya nyoblos kan? Berarti diantar ke bilik suara. Begitu undang-undang diketok, mau tidak mau ya kita itu yang dipatuhi. KPK pelaksana undang-undang kami rekomendasikan, tapi kebijakan, regulasi, peraturan sudah ada masing-masing yang bertugas. Ada legislatif dan eksekutif. Saya sekalian tutup Pak Ketua ya. Jadi, aduh. saya tutup dengan 5 kata terindah saja. Kata terindah yang pertama adalah terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dari siang tadi menjelang sore ini masih tetap antusias. Kata terindah yang kedua maaf apabila dalam penuturan penyampaian ada kekurangan. Kata terindah yang ketiga adalah negeriku masih sedang dalam pemulihan. Kalau tidak dibilang kesulitan ya, karena pendidikan juga baru rata-rata 8 tahun dan seterusnya. Kemiskinan juga masih sejumlah penduduk negara Malaysia 8 juta. Pemulihan. Jadi kata terindah keempat, negeriku sungguh-sungguh sangat susah untuk berubah. Kata terindah yang kelima, negeriku butuh aku untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, acara kita pun terangkai dengan selamat. Tiada rumput menjembang dan tiada aral melintang. Kegiatan sosialisasi anti korupsi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau yang ditaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia pun akhirnya selesai sudah. Kami akan akhiri dengan satu pantun, negeri bermarwah,
terbilang dan cemerlang, rakyat berbudi, santun berperi, sosialisasi anti korupsi akan teguh dipegang demi sejahterakan rakyat dan majukan negeri. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Pimpinan dari KPK Republik Indonesia dan kita semua. Terakhir akan dilakukan foto bersama. Kami silakan foto bersama. Dan teman-teman dari protokol silakan untuk membantu formasi yang akan dilakukan untuk pengambilan foto bersama. Akhirnya terima kasih dan kami umumkan Bapak dan Ibu seluruh anggota Badan Anggaran, Bapak dan Ibu seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, nanti pada pukul 19.30 kita akan melakukan rapat bersama dengan TAPD Provinsi Riau. Bapak dan Ibu anggota Banggar, kami informasikan bahwa nanti malam pada pukul 19.30 kita akan melakukan rapat bersama dengan TAPD Provinsi Riau. Terima kasih, semoga tetap kekal persaudaraan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini lah, gini boleh. Makanya, Nah ini kan Bapak juga ini. Ada.